Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung ke pengajian kita, yaitu halaman 17 nomor 2, Haji Tamattu. Ini yang sering dilakukan oleh orang kita di Indonesia. Apa haji tamattu itu? Yaitu mendahulukan umrah daripada haji. Tapi ini wajib atasnya bayar dana. Kita orang Indonesia rata-rata haji tamattu. Dan ini adalah yang kita tahu haji paling umum rata-rata. Orang kita Indonesia ini hajinya haji tamattu. Mendahulukan umrah daripada haji, maka wajib atasnya nanti bayar dana. Bagaimana gambarannya? Nah, di gambarannya kita sudah berada, kita ambil contoh di wilayah Mekah atau Madinah. Karena tak umrahnya di Arafah. Nah, itu dulu. Misalnya dari gedung itu kita ambil contoh 8 Zulhijjah. Dari gedung 8 Zulhijjah. Dari Madinah 8 Zulhijjah menuju Arafah. Dari Mekah di 8 Zulhijjah menuju Arafah. Fokusnya kita ke Arafah. Nah, kita bahas dulu di sini. Ini hajinya haji ifrad. Ini sudah dicatat ke belum kan nih? Hapus nih. Sudah kalian catat. Nah, sudah ulun foto dulu lah. Ulun mau foto juga lah. Ini pas nih bubuhan tukang manasik haji nih. Nah, ini namanya haji di papan tulisnya haji. Nah, kita hapuskan dulu. Ini hapusnya semuanya. Saya keterangan ini Bapak Ibu dari berbagai biji kitab lalu jadi skema. Nah, itu kan. Artinya orang ini berumrah bersambung haji. Ini dari umrah haji tamattu. Nah, kita ambil contoh lah Bapak Ibu. Haji tamattu itu adalah umrah bersambung haji. Namanya haji tamattu. Karena haji tamattu itu mendahulukan umrah. Belum pengerjaan haji. Nah, apakah dia nanti dari Madinah menuju Arafah? Apakah dia nanti dari Mekah menuju Arafah? Ini kan kuncinya hajinya Arafah. Puncaknya pertemuan semua manusia di dunia ada di Arafah. Kalau sebelum wukuf Arafah
masih terpencar jemaah, ada yang di Mekah. Nah lalu gambarannya dulu, kita ambil contoh misalnya Madinah dulu. Nah, Madinah, berarti dari Madinah tuh menuju Madinah. Ini kan mendahulukan apa namanya umrah lah. Nah, ini bayangannya. Kita ambil di sini hajinya, haji tamattu. Apa arti haji tamattu? Mendahulukan umrah, kemudian bersambung haji. Nah, itu mendahulukan umrah bersambung haji. Nah itu haji tamattu, berdahulu umrah kemudian bersambung. Kita ambil gambaran dulu. Nah, ini Madinah. Madinah ini pasti orang menginginkan kewiraan ini. Entahlah travel ini Madinah menuju stasiun, di stasiun itu kemah itu orang berniat apa yang ihram. Kira-kira kayak pembunuhnya. Orang ini kecuali kereta apinya bersatu di api. Nah, sedangkan antara kita di Bir Ali itu ke stasiun itu sangat jauhnya. Ada berapa kilo ya? Nah, hanya orang nih. Ini hanya nih. Ya apa anda? Semalam itu ya Pak. Dia dari Madinah lah. Berniat di mana? Dia pakai kereta cepat. Nah, pakai kereta cepat. Disuruh duluan kereta lah berniat di stasiun kan. Bir Ali. Oh kereta pun stop. Oh itu pulang. Jemaahnya pada turun, stop, dan itu dihukumkan duanya di wilayah Bir Ali. Nah itu ada perubahan kenanya nih. Kalau jemaahnya stop kada turun, itu biasa karena di daerah kita yang pesawat di atas, tapi pesawat yang harus stop. Mari kita stop juga ya. Nah itu ini masing-masing kita bertukar pengalaman. Ini beda-beda, masing-masing terlihat beda-beda. Nah kalau misalnya kita di Madinah itu untuk mengerjakan umrah dan ini melaksanakan umrah kemudian bersama haji namanya haji tamattu. Dari Madinah biasa di hukum fikih itu biasa. Nah sekarang ini ada kereta cepat. Zaman dahulu orang itu kalau dari Madinah ke Bekasi mandi di situ, sembahyang di situ, ya ada. Nah sembahyang di situ. Karena disitulah Rasulullah kalau dari Madinah ingin ke Mekah. Nah ini Nabi Madinah ke Mekah. Di ketika orang-orang Mekah melarang Rasulullah masuk ke Mekah, maka nah ini maka Masjid Kuba itu kan menjadi pahala bagi orang-orang Madinah yang ada Mekah. Maka sembahyang di Mekah di Masjid Kuba hukumnya sama berhukum. Hadis Nabi kita betul. Kenapa maka ada hukum itu? Karena Nabi dicegah kedua Mekah. Nabi kita.
diusir Rasulullah itu hendak dibunuh, hijrah ke kota Madinah. Rasulullah rindu dengan tempat kelahiran, tapi dilarang oleh orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah awal-awal ke Madinah, Rasulullah memikirkan masjid, namanya Masjid Quba. Itu awal-awal Rasulullah datang ke kota Madinah. Setelah Masjid Quba selesai, Rasulullah pun membangun masjid lagi namanya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ialah rombong. Itulah masjid di zaman Nabi. Nah itu. Udah kita berangkat sama kami. Nah lalu Bapak Ibu, kita bicara sejarah tamat mas. Di rombong itu ada tiang. Di atasnya itu ada tulisan. Rahasia rombong itu ada tiang yang ada tulisan-tulisannya. Sejarah. Minimal kita mengambil berkat di tiang inilah Rasulullah bersabda. Di tiang inilah sahabat dudukan bersama Rasulullah. Ada namanya Ustuanah Abu Bakar. Ada pulang di situ, itu tiang. Nah di sini bila duduk. Lalu di ujung situ ada hadza haddu masjidin Nabi. Disinilah batas masjid di zaman Nabi. Nah, apabila dia berada di rombong, itu wajib. Sampai orang nang azan nang tiang beloting sedikit tuh. Nah, beloting. Nah, di batasnya itu. Kasananya tuh buatan orang Wahabi gitu. Di perlebarnya kasana tuh. Di ulahnya tiang seperti Rasulullah. Tapi di ujung tiang sana itu kan tulisan. Nah kita masuk hadap dia. Kalau keluar ibadah kita begitu. Itu dalam situnya lain. Makanya kalau kita hadap posisi sebayang, fokus ke mimbar Nabi dan mihrab Nabi. Fokus di situ. Di sekitar mimbar Nabi dan mihrab Nabi. Antara makam Nabi dengan mihrab Nabi dan mimbar Nabi, disitulah Rasulullah mondar orang paling mulia Rasulullah. Tabayang ulama. Artinya tabayang. Tak ada memperoleh. Ingat pada awal Bapak Ibu mengisahkan ini, maka kita korekkan dulu. Kalau kita kadang kala mengkorekkan ulun kadang lupa. Nah lalu beralih atau tadi mungkin dilihat karena kereta cepat sekitar 2 jam sampai ke Mekah. Kalau pakai bis sekitar 6 sampai 7 jam dan malesnya. Nah lalu apabila sudah diatur seperti itu, nah diatur seperti itu tanggung jawab pembawa jemaah. Apakah sah kita berniat di stasiun kereta api tadi? Karena rata-rata berbeda seperti itu. Ulun menganasi semalam untuk menganasi, tapi ada ujiannya agak berat. Kami keluar dari bis, kami hendak berkereta karena membawa orang tua jamaah, kami sudah pesan tiket kereta cepat. Kami betul di berkali tolakan. Nah itu imbas sembayangan dan niat berkali bis berangkat. Kayak apa bukan ini? Kita ketemu nanti Mekah. Kami ingin berkali cepat. Berangkatlah bis tadi dari Birali menuju Mekah. Kadang melalui stasiun Jakarta melalui stasiun Yaman. Ini pengalaman ulun lah. Nah tahun lebih hanya ternyata di Birali ada yang tak
taksi mengantar ke stasiun. Benar. Kami bagaikan orang yang tersesat jalan. Karena jarul kita ini membelinya ihram mandinya memang di hotel sudah boleh mandi, berpakaian sudah, berniatnya mulai mau nikah. Kan nikah orang Madinah biar aliyah. Nah ini di situ kan kita nih belajar haji tawakkul. Nah beberapa ustaz konsultasi kayak apa di peraturannya sudah itu. Orang Mekah tuh Pak Ibu kan itu urusannya, tapi minta maaf hati-hati. Asal ininya jalan udah, oke sudah. Ini nanti langsung itu, nah itu tuh masalahnya. Nah lalu karena kami keluar dari rombongan, bukan kami itu Bapak Ibu, bukan bermasalah ada masalah kami sudah sepakat bahwa bukan jemaah kami sudah beli tiket kereta cepat urun mau orang tua. Kalau jemaah-jemaahnya anak ikut yang fokus menuju Mekah. Kita ketemu di Mekah, urun kan bukan pemimpin buat dia. Tapi urun kadang-kadang mengaturkan, kadang-kadang memimpin itu mana baiknya aja jadinya mau lah mana baiknya. Baik tahu saya punya macam duitnya. Kalau ini tepat jelas Bapak Ibu. Maulah kita ini kebetulan masalah ini tahu berbeda sebenarnya Bapak Ibu. Nah setelah kami keluar dari bis, kami berilah kita ketemu di Mekah. Hotelnya sudah tahu. Waktu itu kami hotelnya di daerah Saraya Ajian Saraya ada ke atas gitu. Di Darut Tauhid penuh. Kami pindah Darut Tauhid ke Arab. Nah lalu Bapak Ibu selesai kami ke Bil'ali. Nah ini masalah umrah dulu. Karena tuh Bil'ali dulu, Madinah Bil'ali. Nah ulun tanyakan di sini, apakah stasiun kereta cepat sekarang ini masuk wilayah Bil'ali? Nah kalau dikatakan masuk, ada masalah. Kira-kira Anda dari Bil'ali itu ke stasiun berapa kilo ya? Ada orang tahu. Nanti nanya orang ini. Pian kereta cepat semalam. Baguslah. Pian kereta cepat lah. Haji Sultan berkata, pian bang Haji Masri. Baguslah. Rasai kereta kereta cepat. Amin. Nah lalu Bapak Ibu mau dirasai semuanya Pak. Rasai semuanya jangan tahu. Nah lalu Pak Ibu setelah kami dibilang nanti, kami cari taksi nggak ada mengantar stasiun. Mau kita taksi, lah, bingung. Tapi mobil-mobil ada, mobil-mobil ini kan mungkin mereka ini asli orang sana. Kemudian langkah orang kita di sini dia Bapak Ibu menunggu taksi di jalan raya, jalan orang laju-laju. Kalau ada namanya orang Makkah ada urusan dengan itu orang Madinah. Lain tempatnya. Kata kayak kita mana? Taksi ya di sana masa bodoh orang. Beberapa orang Pak Ibu orang Bangladesh pakai bahasa Arab. Ini orang Bangladesh hotelnya. Aina Indonesia, apa di kita Pakistan, Bangladesh, India, dan Bangladesh. Nah, ila kita
kampus. Kami minta bawa ke stasiun kereta api berapa? Maaf, ada yang berani lain aturan, berpihak ini malah lain bahasa kitanya, berpihak ini malah lain aturan. Yuk disambutnya, berarti ada aturan baru. Cari ikut. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan. Ada bulan hilang benar. Alhamdulillah. Maksudnya kata-kata itu ya. Nah, tapi hatinya mulia. Menentu. Namun, ini yang berumur di Madinah ila birakali. Cuma ila kentara. Mati taksi. Anak saya membawa dia. Wan nizam, nah, mutaghayyir. Peraturan sekarang berubah. Alih-alih betul kita nih, mama bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa kita aja. Gimana ya taksima antara kami ke stasiun? Kemudian itu baik, harus belajar, harus ada yang bisa. Nah, lalu ulun memadi anak-anak cucu-cucu kita anu wayah ini nah. Nang anu wayah ini nah, anak cucu dia ikam harus bisa bahasa Arab, ikam harus bisa bahasa Inggris. Belajar dua HP bisa. Bahasa Inggris itu kalau berguru pada bapak juga. Enggak apa. Bahasa Arab kalau berguru pada bapak nggak bisa. Ulun mamanya asal tahu yes, no, yes. Nah, udah. Naam lah, boleh pakai. Akhirnya pakai gue dibawa oleh orang hilang ini, orang Nigeria. Ba'din wa idza jibtum ilahina ma fi bir'ali taksi tentara. Karena Allah kecuali dari Madinah langsung taksi ke tentara ke stasiun. Ada kalau berangkat ternyata baik kami bertampilan di taksi tadi sini bukan menunggu teman sih ada mau dibayar dia tapi baik uyuh juga lari-lari mencari sebenarnya kami kalau enggak berbayar kami ini kami harus melakukan alhamdulillah sampai ke tentara kita beri anak ikhlas beda itu sedangkan lah waninya lah mutaghayyir aku sudah dilihat tanda hendak menerima duit 200 supaya orang beri 100 supaya orang beri 200 kalau mau 300 mau kira-kira kita 100 sudah mau 200 300 belum mau. Ada hamba Allah. Nah ini kan dari masalahnya kita di sini. Nang ulun merasa tuh ada apanya jadi berbeda dari kamu di dalam kitab itu kan bilang sekarang stasiun. Nah ini masalahnya. Tapi siapa yang merubah tanggung jawab selesai. Itu aja. Apakah itu dihukumkan itu wilayah bilang karena benarnya di kereta. Nah itu masalahnya. Kecuali stasiun dekat bilang itu bisa. Nah kemudian dari Birang langsung ke Masjidil Haram. Madinah ini nomor 1 paling. Nah langsung kita ambil contoh di sini nomor 2 Masjidil Haram. Mekah. Nah ini pekerjaan koperasi di sini.
Nah, kemudian kita akan bahas bisa juga dari Jeddah langsung ke Masjidil Haram. Bisa juga. Nah ini dari Jeddah langsung Masjidil Haram. Di Jeddah ternyata anunya itu, anunya itu kita tuh namanya berniat langsung dari Jeddah Bandara King Abdul Jeddah berniat langsung ke Mekah. Nah, bisa di sini kayaknya saya ini yang satu berarti atau satunya di sini Jeddah. Nah, Jeddah langsung ke sini bisa terjadi begitu baik. Ini masalah hari tertentu. Nah, banyak orang dari Bali ada juga di bandara sudah di bandara Jeddah, di Abu Jeddah banyak karena kita mau. Nah, ini fokusnya ke sini. Nah, kemudian kita sambung yang mana? Awalnya disingkat manasiknya. Bingung ya. Rindu kita Pak ke sana. Insya Allah. Kalau kita sudah ada hati rindu, badan ini menggiring lagi. Kalau kita ada rindu, apa? Ini rindu dulu. Itu Pak Ibu, dia tidak pernah ketemu Rasulullah, rindui Rasulullah. Jadi dulu bisa kami tangannya, kami gubernur Rasulullah yang di Madinah. Nah itu dulu kalau ada rindu, ada muncul. Nah ini kita rindu. Berarti inilah beralih atau Jeddah fokus Masjidil Haram. Apa lagi? Insya Allah episode selanjutnya. Nah, kita kitab sebiji lagi Bapak Ibu. Sayang kita Bapak Ibu kalau mempercepat kapan sebenarnya. Tapi Pak sayang ilmu harta ini. Kalau dalam hari akhir minimal manasik untuk keluar dari ya manasik untuk keluar kita. Kadang-kadang Bapak Ibu kita belajar dalam hari ini, kita belajar jangan selalu kurang. Kita harus tahu juga. Belum bertentangan dengan ilmu yang kita berguru, kita kalau mengambil inisiatif. Tuh kayak aku ada orang. Nah, ini ada dua ibu-ibu di namanya bukan. Apa jadi orang kada kawisi ini nama pakai kaos kaki itu. Pakai ini nama kaos itu. Ujar Ustaz kami kada beli membuka auratnya. Di situ kada membuka bulit ya. Kalau isi pakai kaos kaki, nah kayak teman, lepas sama gue ulang ini ibu banyak di ruang tampil, apa gue mata bola juga. Guru ini kalau kita berwudu membasuh kalau guru ini ya menyapu kepala kayak guru ini kita guru ini membuka aurat kalau guru kita kepala ini. Nah, kadang-kadang dulu ini bapak-bapak teman lewat, kadang-kadang di tempat dulu ibu-ibu itu berdampingan dengan bapak-bapak. Lalu dulu kami mengajar, ada buli membawa karena kelihatan laki-laki. Kayak pakai dulu, pas saya membasahi buli kau dulu. Jilbab ulun basahi dulu. Itu ada pahaman seperti itu. Nah, hanya jilbab itu ibu-ibu juga sering besar. Muhani besar itu jilbabnya besar semua. Kenapa kamu aurat? Sedangkan kita membuka aurat dosa. Ujar guru itu kan. Berwudu wajib. Maka Nabi menangkanlah haram. Artinya ditinggalkan jauh dan sebesar terlalu.
Ulun nih Pak Ibu kadang benturan paham. Kalau ulun sudah dibanding pemahaman ini, ulun kelihatan. Tapi ulun harus menjelaskan. Bu, orang berwudu itu wajib kalau bersemua. Wajib. Batas muka. Nah, ibu-ibu, batas muka. Mulai kebiasaan rambut sampai kulit. Kalau pil berjilbab yang seperti pil ini, makanya pil pakai mukana tenang. Kira-kira pian itu yakinlah batas muka pian itu terbasuh semua. Yakin tidak? Kalau pian kada yakin, nah, ayo ibu-ibu, kira-kira kalau pian kayak ini, nah, ini berjilbab pian lah, jilbab ini jilbab nah, lalu boleh pian, nah jilbab. Ini jilbab pian. Nah kayak ini pian. Betabuk kayak itu tangan no. Kira-kira terbesul lah. Semua. Nah. Terbesul lah pian. Kayak apa? Karena si ustadz itu membandingnya karena dia apa? Membuka orangnya itu wajib. Kalah harus dikalah karena wajib demi menjaga supaya jangan terjadi hal. Itu namanya dari kaidah usul fikih ijtama'al haram wal halal kulibal haram. Apabila satu yang wajib ijtama'al haram wal halal kulibal haram, menangkan yang haram. Nah, kemudian kepala perempuan, kepala kan auratnya, kalaunya di luar gitu. Nah, ya Pak, itulah alasan guru tadi guru yang turun kayak ini. Itu tempat wudu untuk perempuan, laki lalu lalang lelakian, atau ya kita di tempat umum, anggaplah seperti hawa umum. Kayak Pak, di Arafah kayak Pak. Nah, kita harus berpikir jangan ini wudu khusus laki-laki, ini wudu khusus perempuan. Jangan berpikir seperti itu kita. Kalau harus umumkan, masing-masing warga menyiapkan wudu. Apakah perempuan diwajibkan harus menutup aurat? Atau kenapa? Bagaimana dalil ad-daruratu tubihul mahzurat? Apabila darurat maka ada boleh. Kita benturkan ini itu orang pesantren ya, biasanya orang pesantren. Kalau memakai rumus fikih, apabila terjadi dua yang kita hadapi, ada yang halal, ada yang haram, maka menangkan yang haram. Artinya diutamakan yang haram untuk tidak dilakukan. Lalu tadi menutup aurat yang diutamakan. Biar jadi umur itu berpaksaan. Kalau ulun memakai rumus, kalau darurat maka lebih boleh. Karena pian berwudu supaya sah sembahyang. Ya kada. Sedangkan pian tujuan berwudu itu membuka aurat kah? Atau tujuan berwudu? Nah, masalahnya di sini. Tujuannya berwudu, bukan membuka aurat tujuannya. Berarti ketika pian membasuh muka pian dan menyapu sebagian kepala pian, otomatis aurat terbuka, bukan membuka. Membuka dengan terbuka beda. Otomatis kita membuka aurat demi untuk sah membasuh muka. Bagaimana orang yang berobat
demi mengontrol penyakit harus dibuka aurat, apalagi dokter kandungan. Gak usah dibayang-bayangkan. Yuk ibu-ibu. Nah, apabila pian mempertahankan kadang melepas jilbab pian, lalu pian memaksakan diri berwudu dan basah jilbab pian, apakah itu pemaksaan? Ada jadi kita tuh berat menjalankan agama yang akhirnya. Nah, ini problem. Ini menjalankan agama ini berat. Agama bukan memberatkan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak ada berat agama ini, agama yang memudahkan. Lalu dia membuka aurat demi mensahkan dia wudhu. Lalu dia membuka kepala untuk mensahkan, menyapu kepala. Nah, ujar kuruna nanti ini Pak ibu-ibu nih. Nah, apa orang dah nah kayak itu lah. Ada tapi tahu aja lah. Nah, tangan. Nah, ya kalau selesai. Ada bapak-bapak lalu kita ada untuk membukakan bapak-bapak yang lewat itu adalah bapak-bapak lihat di kepalaku ada. Nah ini masalah ada. Nah, hati. Memang hukumnya Pak Ibu kayak itu harus mensahkan wudhu wajib imbasnya karena kesembahannya. Kalau wudhunya bermasalah sembahyangnya gimana? Maka orang yang membasuh mukanya perempuan itu dan menyapu kepalanya bukan tujuan membuka aurat, tapi otomatis aurat terbuka demi sang wudhu. Jelas? Maka boleh ambil dulu. Maka itu caranya ibu-ibu mencuci kaki ya Pak. Aurat ibu-ibu sampai di mana? Cuci kaki. Nah, mata kaki, karena gue sampai ke atas mata kaki itu bisa terbuka tuh. Apalagi nong sembarangan sampai ingin paham mencucinya. Abahnya Udin lewat, nah iya. Nah, itu lain lagi. Artinya itu pada kalau kita hindari. Tapi bukan tujuan kita membuka, tapi kita untuk sambung wudhu. Berurat nang ada boleh jadi bohong. Hanya terdiam si orang bertakun laporan hanya tak guru siapa pak. Ada komentar pak. Jadi dulu itu berurat selesai. Karena bibinian timbul besar. Jilbabnya putih dia pulang sambil buat teh lambuan dia. Teh lambuan teh mangannya masih ya. Itu pang dua itu kali. Nah, insya Allah kita sambung hari dulu. Yang dihapus nih, nggak kitab lagi ibu-ibu bapak-bapak. Seliji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 40 ialah al-kibru. Nah, kibir. Halaman 40 lah. Baris keempat, sifat yang perlu kita blokir dari hati kita, al-kibru, sombong. Sombong itu ada penyebabnya dari mana? Pertama, merasa alim, merasa berilmu. Nah, gaya nih. Hanya orang alim itu Pak Ibu bisa diserang penyakit sombong. Orang alim, bahaya orang alim itu Pak. Kita kada hati-hati. Ini pintu-pintunya bisa muncul sombong itu. Merasa berilmu. Orang menuntut ilmu ingin mengamalkan ilmu. Orang nang alim dititipi
memiliki ilmu untuk mengamalkan ilmu. Orang penuntut ilmu mengamalkan hadis Nabi dan perintah Allah untuk menuntut ilmu. Lalu ilmu yang didapatkan itu tujuan untuk diamalkan. Apabila ilmu itu tidak tujuan untuk diamalkan, maka ilmu itu makin menyombongkan. Ada sedikit Bapak Ibu orang alim bisa sombong. Contohnya iblis. Iblis itu paling orang berilmu. Iblis itu kenal dengan Allah Ta'ala. Ma'rifatullah tinggi. Iblis itu Bapak Ibu murid malaikat. Iblis itu pengajiannya di surga. Satu kesalahan, ada mau tunduk dengan baik. Lalu kita yang hadir, apabila kita mengaji ilmu tingkatan tinggi, ilmu kesempurnaan, ilmu makrifat, hati kita bersombong. Semuanya nalika itu ilmu iblis. Hati bertambah rendah, itulah wujud. Hati itu bertambah ngomong. Itu ilmu yang disebut ilmu makrifat. Ilmu makrifat itu hati tambah baik. Bukan ilmu makrifat itu hati tambah benci, merendahkan orang. Apabila belajar ilmu tingkatan tinggi, ilmu makrifat, hati tambah dengan rasa sempurna terus, rasa hebat. Nah, itu salah reseptor. Makanya Nabi Musa yang kita ceritakan, Nabi Musa itu bertanya sama Allah, ya Allah, adakah yang lebih alim lagi daripada ulun di Bani Israel? Apa dikabul Allah? Jika mengaji Nabi Khidir. Mengaji Nabi Khidir. Nabi Khidir itu bukan Rasul. Berarti Nabi Musa itu sombong lah. Kan sombong, Nabi kan ada sifat seperti itu. Tapi Allah memberikan kepada Nabi Musa. Hati-hatilah berpandir. Karena Nabi Musa itu sombong, nah, itu bisa murtad tuh. Memandangkan Nabi sombong. Nabi sombong. Nah, salah pandirnya. Dan Nabi Musa bertanya, adakah yang lebih alim daripada ulun di Bani Israel ini? Nah, kayak itu. Melawan kita berpandir itu, kita sudah merasa alimnya. Kalau lawan Nabi dan Rasul, bukan merasa alim, hendak mengaji ulang. Ada jar Allah Ta'ala berhidir. Nah, tapi dari segi pangkat Nabi Musa tinggi karena Nabi Musa Nabi dan dari segi ilmu hikmah Nabi Musa mengambil pelajaran dari Nabi Allah. Nah itu hati-hatilah salah berpandir ulang. Dari segi pangkat Nabi Musa tinggi, dari segi ilmu Nabi Khidir tinggi. Lopot juga ini. Etika berpandir ini orang banyak maaf. Dengan ada video mereka salah ya. Yang sudah tahu nang hadir nih Nabi dan Rasul itu orang yang paling mulia. Nang unggul ada Nabi kita yang bersama orang semua Nabi dan Rasul itu orang bagus, orang cerdas, yang terbaik. Nabi Musa mengambil pengalaman ilmu hikmah yang dimiliki Nabi Rasul. Nah, kemudian lagi merasa alim. Dua, Bapak Ibu, sifat sombong ini bisa bersama. Turunan. Tak pandang
keturunan. Kita menyindir siapa-siapa di sini, kita pengajiannya aman aja. Keturunan siapakah? Keturunan siapakah? Allah Ta'ala tidak memandang masalah keturunan. Yang Allah pandang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita punya turunan baik, disyukuri, bukan dibanggakan atau disombongkan. Wali-wali songo itu orang-orang alim, orang-orang hebat, orang-orang baik. Siapapun mau ada nasabnya terkait kepada para wali songo, berakhlaklah seperti akhlak mereka. Para habaib syarifah yang ada hubungan dengan Datuk Rasulullah, maka ambillah akhlaknya Datuk Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mengajarkan kebanggaan, kesombongan. Nah, ujar Rasulullah, anak sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nah, hadis Nabi, aku ini penghulu seluruh manusia. Seluruh manusia, aku jangan wala fakhr, aku akan membanggakan diri. Nabi Adam itu Abul Bashar, abahnya manusia. Di segi jasad atau Nabi Adam, dari segi roh Rasulullah. Ada Allah apa tuh? Nurul Mustafa, Ruhul Akwan, rohnya. Laulaka, lama khalaqtul aflaq. Jika kali kamu wahai Rasulullah, maka akan dilahirkan. Aku yang Allah telah menciptakan alam semesta. Tapi karena aku anak mengadakan nikah, aku ciptakan yang lain. Berarti semua tujuan Allah menciptakan alam semesta dan yang lainnya itu karena hendak melahirkan Nabi kita. Nah, ini hebatnya Nabi kita nih, orang kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua, ketiga, pangkat jabatan. Nah, ini umat terpandang pangkat jabatan. Setumak aja Pak Ibu, 5 tahun mundai ya ada pilih pulang. Kalau jadi 10 tahun punya baik, muka ada baik atau nah jadi mau dibuka, dicari KPK, dipermasalahkan uang. Nah, 5 tahun atau 10 tahun dipanjang. Hei para pejabat, yang itu hanya terpilih belakang. Ya, hanya terpilih belakang. Belakangnya itu memberetus. Lalu diamanahkan. Nah, itu aja. Nah, jabatan. Nah, kemudian yang kelima, ketampanan, kecantikan. Yang keempat kan? Iya, yang keempat. Ketampanan, kecantikan. Ibu-ibu yang cakep, oleh nikah cakep nang dahulu lah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang cakep nang sekarang kan cakep yang dahulu lah. Ibu-ibu pak, apa ini? Wah ini bisa baru sore ngomongin badannya. Ayo, tanding itu foto yang di masa-masa kisah kasih di sekolah. Nah, ayo berubah, ayo. Badan kita nih merubah, apa dirubah Allah? Badan kita nih menasihati kita.
Detis kada awas lagi bersilah. Sedang-sedang udah tua. Yang kelima, kekayaan. Tadi Bapak Ibu, orang pengajian di Kajian Khairat sudah. Kebetulan orang membahas permasalahan tentang hikmah orang gaya sinar di kampung. Sidin kalau dari mata dahulunya Sidin itu orang kayak anti masalah yasinan kada di jalanan. Lalu Sidin salaman memeluk ulun contoh piani guru itu ulun baru hadir di pengajian. Ulun ini guru jadi Sidin di sini kisah ulun dalam harapan 7 turunan harta ulun kada habis dihabis sama kada habis. Jadi yang itu ada ulun berapa harta yang ada. Nah, ini itu ada habis. Tapi ulun memperbaiki diri pemahaman ini silakan. Kenapa? Karena di dalam kitab itu ada coba-coba. Nah, hukum ada. Kitab itu ada coba-coba hukum ada. Jadi berkisah kesulitan sedih dia nih. Ulun yatim masih ini. 70-an ini bertegak dia masih. 70-an. Ada apa-apa ulun menangani. Artinya masa tua ini aku hendak memperbaiki paham. Apa aja baru mengaji baik. Jangan mengaji lewat HP. Nang kalau juga pengajian masuk ke TikTok misalnya, kita pengajian setengah jam lebih masuk ke TikTok berapa menit? Sekitar 3-5 menit. Berarti berapa menit dipotong? Dipotong berapa? Nah, yang nyamannya hadir seperti ini kita pengajian. Nah, lalu selama pian kaya itu hanya pakai namanya nama. Tapi kekayaan pian adakah diarahkan? Itu arahkan kekayaan pian yang pian ceritakan mengumpul dari 7 kali habis kepada akhirat. Itu dia pesan. Kayak pada suginya bela-bela bisa ahli waris tuh. Ahli waris menunggu bisa belum mati lagi dia. Ya tidak ada yang bisa disombongkan. Fir'aun kayak apa jabatannya, Qarun kayak apa kekayaannya. Nah, ada aja contoh-contohnya juga. Ayo kita yang hadir. Nah, 5 macam ini pintu-pintu bisa sombong. Apabila kita diberi ilmu, arahkan untuk kita amalkan dan ikhlas. Apabila kita misalnya diberi misalnya kedua tadi keturunan, ikuti. Kenapa maka pian masuk di keturunan orang-orang mulia? Kenapa maka mulia? Ikuti akhlak-akhlak, tidak dibanggakan ya Allah. Nah, jabatan mumpung menjabat. Segenggam kekuasaan bisa mengalahkan segudang ilmu pengetahuan. Ya ada. Mangga tuan guru bicara apa? Nyambung ayam itu itu. Bisa pukuli banyak. Dapatnya dua pejabat, putus kepolisian selesai. Nyaman berat. Nah, itu Pak Ibu. Ketampanan, kecantikan. Tidak sering waktu. Kayak apa aja Pak Ibu operasi ilmu itu. Napa dioperasi, mata diendekin apa, bulu mata dipanjangi, alis mata diapaikah, nang ini disuntik, nang ini disuntik. Ada baik lagi berjalan atau itu Jepun.
Ya apa aja sugihnya manusia, makin sugih, makin banyak pantangan dokter. Jelas. Nah, silakan kesombongan. Yaitu mengakui diri. Nah, ini perasaan nih Pak Ibu ini. Ayo bilang hadir. Di perasaan ini mengakui diri lebih besar dari lainnya. Nah, rasa besar diri ini daripada yang lainnya. Barangkali rasa besar itu ilmu, rasa dalam. Pasif kah, sugi kah, rasa puas kah daripada yang lain, rasa tampan kah, iya dia tuh rasa penggenalnya kah bulan pada orang, sama itu juga. Iya masuk semua nama itu. Nah, jangan dipandang. Pintu-pintu sombong tuh jangan dilayani. Lebih tinggi daripada orang. Nah, lebih mulia, hanya lebih tadi. Apabila lebih merendahkan tidak? Tiap-tiap merasa, ada tulisannya. Nah, Ibu, belum lagi berpandir. Oh, sudah pandir main naik lagi. Ada rasa tuh ada, dia tidak. Merasa lebih adalah sombong. Adalah tiap-tiap berkata lebih adalah sombong. Ada rasa. Belajar ilmu rasa, namanya zauki ilmu rasa. Jangan kan belajar. Nah, rasa ini yang menggelincirkan kita nih. Ulun nih merasa di sini ngerasa alim nah, ojo. Merasa alim daripada pian, sombong. Ada ya Allah. Merasa alim ulun nih memandang diri ulun alim, parasa ulun, ojo, dosa besar. Merasa alim dari pian, sombong. Sedangkan rasa yang ada di hati itu pian gak tahu. Nggak tahu siapa? Oh, berdoa Pak Ibu, kita blokir yuk rasa hebat, rasa alim daripada orang lain. Jangan dipandang diri, nang dipandang, nang memberi, nang kita punyai. Nah, kita telah mempelajari tentang tawadhu dahulu sudah. Keduanya ada dua sifat yang berlawanan. Apabila hilang sombong, mau ke tawadhu. Apabila ada sombong, hilang ke tawadhu. Berlawanan. Kita diperintahkan bertawadhu dan kita sehat panjang umur dan kita selalu diridhoi Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد قدر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ورق الاشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد رمل الجبار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بآل من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بآل من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بآل أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بآل نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بآل كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد القوم المحجلين وشافع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل الله أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أن ترزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات طول الأمور مع البركة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.